Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, TV, Roja dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam melanjutkan kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini yaitu memasuki bab yang baru, bab an-nahyi anit tatayyur, bab tentang larangan seorang bertatayyur. Tatayyur itu ibarat dari anggapan seseorang ketika dia keluar rumahnya atau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, ya, sebelum dia berupaya atau berusaha, ya, maka kemudian dia beranggapan bahwa apa yang akan dia lakukannya itu akan mengalami kegagalan hanya karena mendengar sesuatu, ya, misalnya kicauan burung tertentu atau melihat sesuatu, ya, maka muncul dalam benaknya atau dalam hatinya bahwa apa yang akan dia lakukan itu akan mengalami kegagalan atau akan mengalami kerugian misalnya. Nah, jadi tatayur itu adalah suatu hal yang ada dalam diri manusia, namun seorang, ya, yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, seorang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka dia tidak menjadikan anggapan-anggapan dalam dirinya, ya, atau sesuatu yang dilihatnya itu sebagai yang menentukan, ya, apa yang akan dia upayakan. Nah, jadi seorang hendaknya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila dia ingin mengerjakan sesuatu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau seorang akan mengerjakan sesuatu, maka hendaknya dia bertekad dan kerjakanlah pekerjaan itu. Jangan kemudian dipengaruhi oleh, ya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya. Jadi perbuatan-perbuatan atau dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala diantaranya adalah, ya, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, dari sahabat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qal kalimatun tayyibah. Hadis muttafaqun alaih, keluarga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-adwa yaitu berpindahnya satu penyakit dari seseorang ke orang lain, ya. Itu namanya al-adwa. Kemudian al-fa'lu yaitu optimisme yang ada pada diri seseorang. Ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, la adwa wala tiyarata
wa yu'jibuni al-fa'lu. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Yang dimaksud dengan la adwa, jadi bahwa suatu penyakit itu tidak akan berpindah kepada orang lain kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perpindahan penyakit dari seseorang ke orang yang lain tanpa kehendak Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalaupun seorang terkena satu penyakit ya dari orang lain, maka itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama menyebutkan di sini tentang hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Wa mal fa'lu? Qal kalimatun thayyibah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa kullu ma yusibul insan min maradin fi nafsihi falaysa bisababin munqati'in an taqdirillah azza wa jalla. Ya. Setiap orang yang tertimpa suatu penyakit ya, dalam dirinya, maka tidak mungkin ya penyakit itu ada pada dirinya ya atau berpindah kepada dirinya tanpa uh, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa semua apa yang menimpa seorang hamba dari sebuah penyakit misalnya, itu semua adalah an taqdirillahi azza wa jalla. Semuanya berdasarkan takdir Allah azza wa jalla. Bal kullu syai'in biqadarin. Bahkan segala sesuatu ya yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam hadis ini An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan la adwa. Ya, la adwa. Artinya adwa di sini intiqalul marad minal marid ila ghairihi. Al-adwa itu pindahnya suatu penyakit dari seorang ke orang pada orang lain. La yahdutsu tilqaiyan binafsihi. Pindahnya penyakit itu dari seorang ke orang lain itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya. Berpindah dengan sendirinya tidak. Bal bitakdirillah. Akan tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mentakdirkan seorang terkena penyakit itu dari orang lain, maka tidak akan kena penyakit itu pada dirinya. Ya, wa in kana Allahu ja'ala intiqalahu ala tilka surati sababan, ya, wala yata'adda dzalika. Ya, meskipun ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab ya pindahnya penyakit dari seorang ke orang lain itu ada sebab. Sebab orang itu terkena penyakit. Dan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan berpindah penyakit itu dari seorang ke orang lain. Ya, jadi bahkan kadang-kadang ada orang yang dia mungkin bertemu dengan seorang yang mungkin berpenyakit, mungkin penyakit sopak, ya, kusta atau yang lainnya, terbukti tidak berpindah penyakit itu. Padahal dia bertemu, mungkin dia bersalaman, ya. Tapi subhanallah, ya Allah Maha Kuasa. Orang yang tadi berinteraksi dengan orang yang terkena penyakit-penyakit itu, dia tetap selamat. Tidak berdampak dari interaksinya dengan orang yang berpenyakit itu. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang dia terkena, ya, terjangkit oleh penyakit orang yang dia berinteraksi dengannya. Dan itu semua ya tidak luput dari ketentuan Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan berpindah kepada orang yang Allah takdirkan untuk terkena penyakit tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wala tiyarota. Ya, tiyarah ini at-tasya'um. Ya, menganggap sesuatu itu ya akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik, akan merugikan. Ya, ini namanya tasya'um, itu at-tiyarah. Ya, at-tiyarah itu at-tasya'um. Bahwa
eh, ketika ya, seorang misalnya mengalami sesuatu, entah itu kerugian atau kecelakaan atau yang lainnya, itu jangan sampai dia beranggapan ya, bahwa terkenanya hal tersebut karena dia melihat sesuatu sebelum terjadi kejadian itu. Atau dia mendengar suara sesuatu, entah suara burung atau suara apa sajalah, ya, atau suara lolongan anjing misalnya atau yang lainnya. Dia menganggap itu penyebab. Ya, ini hal yang tidak boleh seorang bertauhid pada Allah Ta'ala untuk beranggapan demikian. Ya, jadi ketika seorang ya Allah takdirkan sesuatu menimpa dirinya, itu semua dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia mendengar suara ini, bukan karena dia melihat sesuatu, tidak. Ya, karena ini dahulu terjadi. Di zaman jahiliyah dahulu ketika seorang misalnya akan keluar rumahnya, dia mungkin pergi berniaga, ketika keluar rumahnya dia melihat ada seekor burung. Burung itu terbang ke arah kanan. Ya, kalau ke arah kanan berarti dia lanjutkan perjalanannya. Dia beranggapan itu adalah suatu hal yang menguntungkan. Tetapi kalau burung itu terbang ke sebelah kiri, maka dia menganggap itu sial bagi dia. Dia akan mengalami kerugian dalam berdagang misalnya atau berniaga. Sehingga dia kemudian tidak jadi ya melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjaannya. Nah, ini contoh-contoh di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Jadi mereka menganggap sesuatu itu mendatangkan hal yang menguntungkan atau mendatangkan kerugian dengan melihat ya pada misalnya burung ketika terbang atau suara-suara binatang, ya ini menjadi patokan bagi mereka. Dan tentu orang yang bertauhid tidak mungkin ya seperti itu. Ya, jadi Islam ketika datang, Islam menghilangkan semua anggapan-anggapan itu. Ya, bahwa apa yang terjadi, entah kerugian, keuntungan, atau penyakit dan lain sebagainya, semua itu adalah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan terjadi dengan sendirinya atau bukan karena sebab ya makhluk-makhluk tadi yang dilihatnya atau yang dia dengar suara mereka, bukan karena itu. Tapi semua itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang itu menganggap sesuatu itu sial, ya. Baik itu berupa ya makhluk apapun, ya seperti yang saya contohkan tadi masalah burung, ya atau suara burung, ya atau juga tempat tertentu atau waktu tertentu ini dianggap sebagai yang menyebabkan terjadinya apa yang menimpa dirinya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Ya, ini adalah perbuatan menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Karena semua yang menimpa seorang, ya itu adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu syai'in biqadarillahi azza wa jalla. Segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi alaihissalam menyebutkan tentang la adwa wa la tiarata, kemudian kata beliau, wa yu'jibuni al-fa'lu, ya. Dan yang mengagumkan aku yaitu seorang yang selalu optimis terhadap sesuatu. Ya, jadi optimis kepada sesuatu itu al-fa'al namanya. Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat, ya, apakah yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Kata Nabi alaihissalam, yaitu kalimat thayyibah, kalimatun thayyibah atau kalimat hasanah. Itu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang menunjukkan optimisme seseorang ya kepada sesuatu. Ya, dia tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil hati ketika dia akan melakukan sesuatu, ya, maka hendaknya dia selalu optimis. Bahwa apa yang dilakukan, ya, dengan dia melakukan dengan baik, kemudian dia bertawakal pada Allah Ta'ala, maka akan mendatangkan kebaikan baginya. Nah, ini adalah bagian dari tauhid yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ya. Jadi seorang tidak boleh dia tuh menganggap sial kepada sesuatu, tapi hendaknya dia yakin pada Allah Ta'ala. Dan hendaknya dia selalu optimis. Ya. Selalu optimis. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, di antara yang pertama adalah
larangan bertatoyur ya, atau tasyaum. Kita dilarang menganggap sesuatu itu sial. Ketika kita akan mengerjakan sesuatu karena melihat sesuatu atau mendengar suara sesuatu, kita anggap bahwa ini akan mendatangkan yakni kemudaratan pada diri kita. Ini semua harus dihilangkan. Tidak boleh ada dalam benak kita. Ya, kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu selalu optimis. Ya, ketika dia akan mengerjakan sesuatu, akan berusaha, ya, hendaknya dia selalu optimis, ya, dengan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan harapan, mengucapkan doa, mohon pada Allah Taala, ya, sehingga dengan demikian ketika dia mengerjakan sesuatu, dia akan dia akan bergembira, dia akan bersemangat, ya, dia tetap berharap kepada Allah Taala. Kalaupun apa yang diinginkannya mungkin tidak tercapai atau belum tercapai, maka dia tetap yakin bahwa itu semua dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi optimisme, ucapan-ucapan yang baik, harapan-harapan yang baik, kebergantungan kepada Allah Taala, ini semua bagian dari yakni ajaran tauhid kepada umat ini. Ya, karena tidak sedikit ya di antara kaum muslimin yang masih melakukan hal tersebut, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, mereka yang tadinya akan melakukan suatu pekerjaan, mereka urungkan, mereka menunda, ya. Karena apa? Karena telah mendengar sesuatu, yaitu menganggap sial. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita harus selalu optimis, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga eh, hadis ini mengajarkan kepada kita yaitu untuk memberikan berita gembira, kalimat-kalimat yang menyenangkan kepada saudara kita. Ya, bahkan kalau kita melihat orang sakit, kita menjenguk mereka, berikan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka itu semua semangat, yang menjadikan mereka itu optimis kepada dari ucapan-ucapan kita tersebut. Ya, ini termasuk kalimat-kalimat yang baik yang kita dianjurkan oleh agama, ya, oleh Islam agar kita melakukan, ya, ketika kita mendatangi orang yang sakit, ketika kita melihat orang yang berusaha, ya, kita berikan harapan-harapan kepadanya dan mendoakannya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa in kana syu'mu fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal farasi. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini bahwa An-Nabi SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata. Ya, jadi sudah disebutkan tadi, tidak ada perpindahan penyakit dari seorang pada orang lain kecuali dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ya, bukan dia berpindah dengan sendirinya. Dan semua dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian demikian pula tidak ada tiarah, yang menganggap sesuatu sial, ya, menganggap sesuatu akan merugikan ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Kemudian yang ketiga, wa in kana syu'mu fi syai'in, kalaupun asyu'mu itu ada, ya, seandainya ada, ya, tentang hal yang disebutkan tadi itu, kalaupun ada bentuk dari kesialan itu, maka disebutkan fafi ad-dar wal mar'a wal faros. Maka pada tiga hal. Rumah atau wanita atau istri atau faros atau kuda. Ya, jadi ini kalau seandainya ada. Maka sebagian ulama menafikan hal tersebut, ya. Karena Nabi SAW mengatakan seandainya ada, kalau ada. Ya, in kana asyu'mu, ya, fi syai'in fa fid dar wal mar'a wal faros, ya. Kalaupun hal itu ada, maka itu pada terjadi, yaitu pada rumah atau wanita atau istri atau pada kendaraan, yaitu kuda. Nah, di sini para ulama menyebutkan tentang pada dasarnya, ya, tidak ada bentuk asyum itu. Ya, kalaupun ada pada tiga hal tersebut. Namun kita melihat di sini bahwa An-Nabi SAW itu pada dasarnya menafikan adanya anggapan-anggapan bahwa ini akan mendatangkan kesialan. Ya, beliau menafikan itu semuanya.
Kemudian beliau mengatakan seandainya ada. Maka ada pada tiga hal tersebut. Maka para ulama kemudian mereka ya menyebutkan bahwa ya pada dasarnya tidak ada. Ya. Jadi kita harus selalu optimis. Ya, jangan sampai seorang pesimis. Ya, jangan sampai dia pesimis. Bagaimana juga dalam hadis Nabi SAW, ya beliau mengatakan la syu'ma faqad yakunu al-yawm fi thalatha. Kata beliau tidak ada yani asyum, ya. Tidak ada bentuk-bentuk yani kesialan itu, ya, kalaupun ada maka pada tiga hal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hal tiaroh. Jadi intinya bahwa seorang mukmin hendaknya dia yakin pada Allah Ta'ala. Hendaknya dia bergantung pada Allah Ta'ala. Karena orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menyebabkan sesuatu yang menimpa dirinya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia yakin bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, An-Nabi alaihissalam, beliau tidak pernah, ya, apalagi beliau sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, beliau itu tidak pernah ada tatoyur, tidak pernah pesimis, ya, Rasul alaihissalam, atau menganggap sesuatu menjadi sebab sehingga menimpa dirinya. Ya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul alaihissalam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru. Bahwasanya Nabi SAW beliau tidak pernah melakukan tidak pernah tatayur, ya, atau pesimis atau menganggap sesuatu itu akan merugikannya, ya, tapi beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu seorang mukmin harus menjadikan An-Nabi alaihissalatu wassalam sebagai contoh teladan, ya. Ketika seorang tertimpa sesuatu, kembalikan pada dirinya. Mungkin musibah menimpa dirinya karena dosanya, karena kemaksiatannya, karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Sehingga itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menisbahkan sesuatu yang menimpa diri kita kepada yang lainnya, ya. Kepada oh, gara-gara seekor burung itu yang bersuara, ya. Gara-gara melihat orang yang cacat misalnya. Oh, ini sebab karena melihat orang fakir misalnya. Nah, ini semua adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, seorang mukmin dia yakin pada Allah Ta'ala, ya, bahwa ketika Allah menimpakan sesuatu pada dirinya, itu semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingin menguji hamba itu, ya. Kemudian yang ketiga, untuk dia introspeksi dirinya, melihat dirinya, ya, introspeksi dirinya. Apa kira-kira dari mungkin hal-hal yang dia tidak melakukannya dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, atau yang lainnya. Ya, sehingga kita tidak menyalahkan kepada orang lain atau kepada makhluk, ya, itu yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terimalah cobaan itu, ya, dengan lapang dada dan hati yang luas, ya, sehingga seorang akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Urwah bin Amir radhiyallahu anhu qala, ya, dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ahsanuha al-fa'lu wa la tarudda musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Hadis ini kata Imam Nawawi hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Meskipun disebutkan oleh ulama-ulama yang berikutnya meneliti hadis ini adalah sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Jadi intinya bahwa, ya, kita tidak boleh tatoyur, ya, tidak boleh menganggap sesuatu karena suatu hal, ya, karena melihat suatu makhluk atau mendengar suaranya itu menyebabkan kita mengalami musibah misalnya. Ini hal yang tidak dibolehkan. Ya, karena semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seorang mukmin
selalu berdoa. Kita ini diajarkan oleh Islam, hampir dalam semua aktivitas kita itu ada doanya. Ketika akan keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika akan makan, ketika ke masjid dan seterusnya. Ya, ketika masuk pasar, semua ada doanya. Ketika naik kendaraan, ya, kita diajarkan oleh Rasul alaihissalam adhkar, bacaan-bacaan. Ketika kita melakukan semua aktivitas kita. Nah, apabila seorang hamba dia selalu menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihissalam dalam semua aktivitasnya, maka insya Allah dia akan terlindungi, ya, dia akan apa namanya pekerjaannya, usahanya, ya, aktivitasnya akan lancar dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal-hal yang wajib yang harus kita pahami tentang hal yang berkaitan dengan optimisme, berkaitan dengan anggapan-anggapan terhadap binatang-binatang, baik itu suaranya atau ketika melihat makhluk yang lainnya, ya, ini semua adalah hal-hal yang tidak boleh muncul dalam diri kita dan kita kait-kaitkan ketika terkena suatu musibah atau suatu ujian. Tapi hendaknya kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, babu tahrim taswiril hayawan fi basat atau hajar atau thawb, ya, atau dirham, ya, atau muhaddah atau dinar atau wisada wa ghairi dhalika, wa tahrim ittikhad as-suwar fi haid, ya, wa fi satr wa imamah wa thawb wa nahwi dhalika wal amr bi itlaq as-suwar. Bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, ya, dalam pembahasan ini adalah larangan menggambar makhluk-makhluk hidup, ya, ya, larangan menggambar makhluk-makhluk hidup, apalagi dijadikan sebagai tirai, dijadikan sebagai kerudung, dijadikan sebagai pakaian, ya, baju dengan ada gambar-gambar makhluk pada gambar-gambar makhluk hidup pada barang-barang tersebut. Ya, entah itu hordeng misalnya, ya, atau ditempelkan di tembok, ya, sebagai hiasan. Nah, semua yang bernyawa itu adalah dilarang, ya. Kata An-Nawawi rahimahullah, tahrim taswiril hayawan. Tahrim artinya An-Nawawi menganggap ini suatu perbuatan yang haram. Dan ini berdasarkan dalil tentunya, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, tentang larangan membuat atau menggambar, ya, benda-benda hidup, makhluk-makhluk hidup, kemudian dipajang, ya, kemudian dipajang atau digunakan baik itu sebagai sarung bantal atau kain untuk hordeng, ya, penutup ruangan dan lain sebagainya. Nah, ini semua dilarang dalam Islam. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal ladzina yasnauna hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Ya, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal ladzina yasnauna hadhihi suwar. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, ya, ini gambar-gambar makhluk hidup, ya, yu'adzabuna yaumal qiyamah. Mereka akan diazab di hari kiamat kelak. Yuqalu lahum, akan dikatakan pada mereka, ya, akan dikatakan pada mereka di hari kiamat, ahyu ma khalaqtum. Ayo hidupkan apa yang kalian perbuat itu, yang kalian ciptakan itu, ya, dari gambar-gambar yang digambar oleh manusia, ya, dari makhluk-makhluk hidup. Allah akan menyuruh mereka para penggambar itu untuk menghidupkan makhluk-makhluk tersebut. Ya, jadi hadis ini hadis yang sahih menjelaskan tentang tahrim, diharamkannya menggambar makhluk-makhluk hidup
dalam semua bentuk, ya, ya, dalam semua bentuk, baik itu dengan tangan, ya, berupa lukisan. Ya. Adapun masalah fotografi itu ada perbedaan di kalangan para ulama ya, tentang hal tersebut. Ya, jadi intinya bahwa ya dilarang melukis benda-benda atau menggambar benda-benda hidup. Ya. Kemudian at-taswir, bahwa gambar yang diharamkan itu adalah gambar yang merupakan zawatul arwah. Zawat al-arwah, yaitu gambar-gambar yang bernyawa, ya. Gambar-gambar yang bernyawa. Ya. Kemudian berikutnya bahwa para pelukis yang menggambarkan atau melukis benda-benda hidup itu yu'adzibuhumullahu yaumil qiyamah. Ya, kalau mereka tidak bertobat, tidak berhenti dari perbuatan mereka itu, maka akan diazab oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan Allah akan memerintahkan mereka sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Yaitu Allah menyuruh mereka untuk memberi nyawa pada lukisan-lukisan yang mereka lukis itu. Ya, pada benda-benda hidup yang mereka gambar tersebut. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan ya bahwa diharamkannya perbuatan tersebut karena ini seakan-akan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang yakni seorang mukmin hendaknya dia berupaya untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang berupaya untuk menghalalkan atau untuk untuk menghalalkan sesuatu yang jelas bahwa itu adalah diharamkan. Tapi dengan hilah dan alasan dan mensiasati kemudian berupaya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari sebuah perjalanan. Ya, pulang dari safar. Waqad satartu sahwatan li ya bi Quran fihi tamathil. Ya, sementara ketika itu Aisyah radhiyallahu anha telah membuat tabir ya yang di situ ada gambar-gambar semacam patung ya. Ya, patung manusia atau yang lainnya. Intinya ada makhluk bernyawa di dalam yang digambarkan pada kain tersebut, jadi untuk menutup ruangan beliau. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW talawwana wajhuhu. Ketika Rasulullah pulang dari safar, beliau melihat ya tabir yang ada gambar makhluk hidupnya. Maka talawwana wajhuhu. Wajah Rasulullah berubah. Beliau marah ya. Faqala ya Aisyah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, manusia yang paling ya keras azabnya, siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yaitu mereka yang menandingi makhluk atau menandingi ciptaan Allah. Ya. Yang menandingi ciptaan Allah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqata'nahu. Ya, tabir yang tadi dipasang oleh Aisyah itu dipotongnya karena Rasulullah marah dan mengatakan bahwa orang yang manusia paling keras azabnya dari kiamat yaitu yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqata'nahu, maka kami memotongnya, yani diturunkan ya. Faja'alna minhu wisadatan au wisadataini. Kemudian digunting-gunting, ya dipotong tabir tersebut sehingga tidak berbentuk
makhluk hidup lagi, kemudian dibuat bantal ya untuk untuk ditiduri ya atau untuk bersandar pada itu dibuatkan bantal ya, faja'alna minhu wisadatan aw wisadatain. Kemudian kami jadikan dari kain tabir itu satu bantal atau dua. Nah, jadi Ar-Rasul Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha ya, beliau membuat yaitu tadi kain penutup pada bagian depan rumahnya ya, dengan kain yang ada gambar makhluk hidupnya. Maka Rasulullah SAW kemudian marah dan kemudian menyebutkan hadis tersebut, dan Aisyah radhiyallahu anha ya sebagai istri beliau yang dicintai oleh Nabi SAW dan beliau mencintai Rasulullah SAW ya, langsung mencopot itu tabir tersebut. Jadi ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihissalam. Ya, ini menunjukkan bagaimana ketaatan mereka, para sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk dalam hal ini adalah istri-istri beliau, ya, bagaimana ketaatan mereka kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang melukis ya, itu tempatnya di api neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun ya, wa yu'adzibuhu fi jahannam. Benda-benda hidup yang digambar oleh orang itu ya, itu akan dibuat diberikan nyawa, dan benda-benda hidup yang digambar itu akan mengadab dia ya, mengadab orang tersebut yang melukisnya itu di dalam neraka jahanam ya. Kullu musawwirin finnar, setiap orang yang melukis itu, yang melukis tentu benda-benda hidup yang dimaksud sini, itu di dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun ya. Kemudian itu benda-benda yang dilukis tadi akan diberikan ya, diganti oleh Allah Ta'ala dengan benda asli ya, ya, dan benda itu akan menyiksa, yakni yu'adzibuhu fi jahannam, akan mengadab pelukisnya di neraka jahanam. Kemudian qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa in kunta la budda fa'ilan fasna asy-syajar wa ma la ruha fihi. Ya, kata Abdullah bin Abbas, kalaupun kamu akan melukis, ya maka lukislah asy-syajar, pepohonan, gunung ya, wa ma la ruha fihi, atau benda-benda lain yang tidak ada ruh padanya, tidak ada nyawa padanya. Ya, kalaupun Anda mau lakukan hal tersebut. Jadi di dalam Islam ini melukis pemandangan-pemandangan yang indah, ya, sawah, ladang, ya, matahari, ya, dengan atau pantai misalnya, ini hal-hal yang dibolehkan. Adapun melukis benda-benda hidup atau binatang atau manusia atau yang lainnya, ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang kita dengar tadi itu menjelaskan kepada kita tentang ya kerasnya azab, siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang melukis benda-benda hidup tersebut ya di hari kiamat kelak ya, bahwa dan nanti di hari kiamat kelak mereka akan diminta untuk memberi nyawa kepada benda-benda yang mereka lukis, benda-benda hidup yang mereka lukis tersebut, dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya adalah dengan bertobat. Ya. Dan bertobat pada Allah Ta'ala. Dulu ada seorang ya kita kenal betul, ya, beliau adalah seorang yang banyak lukisannya, melukis benda-benda hidup, kadang melukis manusia atau melukis binatang, ya. Setelah beliau tahu hadis ini, ya, dan larangan ini, itu langsung beliau berhenti, langsung bertobat pada Allah Ta'ala, dan sebagian gambar-gambarnya, lukisan-lukisan itu ditarik kemudian dibakar
ya, dibuang atau dibakar oleh beliau. Ya, semoga Allah memaafkan dan merahmati beliau. Ini realita dan kisahnya nyata tentang orang mengetahui dia seorang pelukis, kemudian mengetahui benda ini, hadis ini, maka kemudian beliau tobat pada Allah Ta'ala dan beliau tidak lagi melakukan hal itu. Dan kalaupun melukis adalah melukis itu pemandangan dan lainnya. Ya, selain benda-benda hidup atau yang bernyawa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya ya melukis ya pepohonan, hutan, ya, pantai, ya, dan yang lainnya dari semua benda-benda yang tidak ada ruhnya atau tidak ada nyawanya. Wa anhu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sawwara suratan minad dunya, ha, kullifa an yanfukha fiha ar-ruh yaumal qiyamati wa laysa binafikhin. Para siapa yang menggambar itu benda-benda hidup ya, yang bernyawa di dunia ini, dia akan dibebani ya oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh pada benda-benda itu. Ya, pada hari kiamat kelak, dan dia tidak mungkin mampu untuk memberikan meniupkan ruh pada benda-benda tersebut. Jadi intinya bahwa hadis ini juga ya termasuk mengandung larangan ya melukis benda-benda hidup. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat kelak adalah al-musawwirun. Mereka orang-orang yang melukis itu. Ya, dengan ada khilaf antara orang yang dengan fotografer. Ya, jadi intinya bahwa ini juga hadis yang mengancam ya tentang perlakuan yaitu melukis benda-benda hidup. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ya, ini hadis qudsi namanya. Allah Ta'ala berfirman atau berkata, "Faman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang dia menciptakan seperti ciptaanku? Ya. Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan. Maka hendaknya coba dia melakukan apa? Membuat satu ciptaan, satu atom, zarrah atau debu. Aw liyakhluqu habbah, atau membuat satu biji-bijian ya yang bisa menumbuhkan tanaman misalnya. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau hendaknya coba dia menciptakan gandum. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Ya, jadi juga hadis ini semua menggambarkan, menjelaskan kepada kita tentang larangan ya melukis, menggambar benda-benda bernyawa ya. Karena ancamannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kembali pada apa yang kami ingatkan, apabila seorang telah melakukannya, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, ya, dan gambarlah selain dari makhluk-makhluk hidup. Hadis berikutnya an Abi Talha radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Talha radhiyallahu an beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di sana dalam rumah itu ada seekor anjing, ya,
ada anjingnya, wala surah atau ada gambar makhluk bernyawa. Ya. Tidak ada malaikat yang masuk ke dalam rumah tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Ya, ini juga termasuk hal yang harus kita ingat, harus kita uh, perhatikan. Ya, yaitu dalam hal memajang foto-foto, ya, foto-foto manusia itu sebaiknya dihindari. Kadang-kadang di rumah kita ada gambar orang tua kita, ada gambar apa foto ini dan itu, ya. Ini sebaiknya ya untuk diambil, dibuka dari tembok-tembok itu. Ya, yang ada di dinding dikeluarkan. Ya, ganti yang lainnya, ya, gambar-gambar yang lainnya itu dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Ya, karena apa? Malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ya, atau dan tidak pula pada rumah yang di dalamnya ada ya gambar-gambar makhluk hidup tersebut. Nah, di sini uh, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya seorang yakni memelihara anjing, ya. Kecuali dia punya kebun, ya. Dia punya binatang, ya. Dia memelihara anjing itu yakni untuk menjaga perkebunannya. Ya. Supaya tidak didatangi oleh binatang-binatang dari hutan, ya, kadang-kadang ada babi hutan yang merusak tanamannya. Itu di luar rumah, ya, bukan di dalam rumah. Adapun di dalam rumah, ya, tidak sepatutnya seorang muslim di dalam rumahnya ada anjing, ya. Pertama, mulut dari anjing itu najis. Ludahnya, mulutnya, dan itu mengandung penyakit. Ya, itu mengandung penyakit. Itu sisi duniawi. Yang kedua adalah rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Ya. Tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kemudian anjing yang dibolehkan yaitu untuk menjaga seperti yang saya katakan tadi. Ya, seorang punya kebun, ya, punya tanaman atau punya hewan piaraan di satu tempat, dan anjing yang dipelihara untuk menjaga, ya, menjaga kebunnya, menjaga binatangnya misalnya. Ya, itu tidak mengapa. Dan kalaupun ada anjing itu tidak boleh masuk rumah. Yang kedua ada anjing untuk berburu. Kalbu said. Anjing untuk berburu yang sudah diajari bagaimana dia berburu. Ya, jadi anjing untuk berburu. Namanya kalbu said. Atau anjing untuk menjaga hewan-hewannya. Ya, ini ada pengecualian. Adapun orang yang sekedar asyik untuk memelihara anjing, ya, pelihara di rumahnya, kadang-kadang naudzubillah ada sebagian orang muslim bangga dengan punya anjing yang digendong, naudzubillah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi jauhi perbuatan-perbuatan itu. Kita ini orang yang berpedoman dalam hidup ini. Pedomannya adalah tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu apa yang telah diajarkan, dituntun oleh Allah dan Rasulnya, maka ikutilah dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah yaitu, ya, jangan masukkan anjing dalam rumah. Rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya. Rumah yang ada gambarnya, gambar makhluk hidup juga tidak akan dimasuki oleh malaikat. Termasuk dalam hal ini adalah patung-patung. Patung-patung di dalam rumah. Ya. Ini harus disingkirkan. Ya, dikeluarkan. Ya, entah itu patung binatang, ya, atau yang lainnya, apalagi patung manusia misalnya, itu juga tidak dibolehkan. Ya, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh agama kita. Kemudian malaikat yang disebutkan dalam hadis ini, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun. Ya.
Wala suratun, yang dimaksud dengan malaikat di sini para ulama menyebutkan adalah malaikat rahmat, ya. Malaikat rahmat itu tidak masuk dalam rumah-rumah yang di sana ada anjingnya. Kemudian uh, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa uh, ada pengecualian di dalam memelihara anjing. Bagaimana yang sudah disebutkan tadi, itu untuk menjaga hewan atau kebun seseorang, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau anjing sekedar untuk dia hiburan baginya, misalnya kadang-kadang ada orang yang demikian, sudah rusak fitrahnya, ya, hingga dia cinta pada binatang, yaitu yang namanya anjing, ya. Kadang-kadang bangga dengan anjing yang dimilikinya, ya. Dia kemana diikuti oleh anjing itu. Ini hal-hal yang yakni keluar dari adab-adab Islam. Kita tidak dilarang memberi makan binatang, ya. Apalagi misalnya anjing yang dia tugasnya untuk menjaga kebun, menjaga hewan, ya, dia punya hak diberi makan, ya, pada tempatnya. Tetapi sekedar untuk bangga, untuk hobi, ya, untuk dilihat manusia, oh dia hebat, punya anjing, sayang anjing, cinta anjing, ini hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya, jadi harus kita ikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril an ya'tiyahu. Karena suatu ketika Jibril berjanji akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Farasa alaihi hatta ishtadda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menunggu. Ya. Jadi Jibril ini kok tidak datang-datang. Sehingga Rasulullah merasa sesuatu dalam beban dalam dirinya. Ya. Fakharaja falaqiyahu Jibril fasyaka ilaihi. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Keluar menemui Jibril. Fasyaka ilaihi. Rasulullah kemudian menyampaikan keluhannya kepada Jibril. Ini kok ditunggu, tidak datang. Faqal, maka kata Jibril, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya kami tidak masuki rumah yang sana ada anjing dan sana ada surah. Ada gambar makhluk hidupnya. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW bisa jadi ada di satu tempat yang Rasulullah tidak tahu bahwa situ ada anjing dalam rumah itu. Ya, sehingga beliau menunggu. Akhirnya kemudian beliau keluar, ya, dan baru kemudian Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, ini yang menjelaskan hadis sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, wa ada Rasulullah sallallahu Jibril alaihissalam fi sa'atin an ya'tiyahu. Ya, hadis menjelaskan hadis sebelumnya. Karena suatu ketika Jibril berjanji akan datang menemui Rasulullah SAW pada saat tertentu. Ya. Faja'atil kasa'atu walam ya'tihi. Ketika saat yang ditentukan itu, ternyata Jibril belum datang. Qalat wa kana biyadihi asa. Ya. Dan di tangan beliau Rasulullah SAW itu ada tongkat.
Fataraha min yadihi wa huwa yaqul. Ya. Maka Rasulullah ketika itu yang sedang berpegang tongkat, beliau lepas tongkat itu. Ya. Fataraha. Lepas dari tangannya dan beliau berkata, "Ma yukhlifullahu wa'adahu wala rusulahu. Wala rusulahu. Wala rusuluhu." Tidak mungkin Allah menyelisih janjinya, demikian pula Rasulnya. Jibril sudah janji mau datang. Ya. Kok tiba-tiba tidak datang di saat yang dinantikan oleh Rasulullah. Tsumma iltafata. Ya. Kemudian beliau Nabi SAW iltafata. Beliau menoleh. Faidza jarwu kalbin tahta saririhi. Ternyata di situ ada ya semacam yani anak anjing kecil ada di bawah tempat tidurnya. Faqala Rasulullah bertanya ya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Maka dakhala hadzal kalb?" Kapan anjing ini masuk di rumah ini? Ya. Faqultu wallahi ma daraitu fihi. Ma daraitu bihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi demi Allah, aku tidak tahu. Kok bisa masuk?" Fa amara bihi fa ukhrija. Ya, atau fa akhraja. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk anjing itu dikeluarkan. Nah, anjing itu keluar, wajah Jibril alaihissalam. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Faqala Rasulullah SAW, ketika Jibril datang masuk ke rumah Rasulullah, maka Rasul alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wa'attani fajalastu laka wa lam ta'tini." Engkau berjanji pada aku untuk datang dan aku duduk menunggu engkau, tapi engkau tidak kunjung tiba. Faqal mana'anil kalbu alladhi kana fi baitika. Maka kata Jibril alaihissalam, yang mencegah aku masuk rumahmu itu karena anjing yang ada di rumah itu. Ya. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya kami para malaikat tidak masuk di satu rumah yang di sana ada anjingnya dan ada gambar makhluk hidup. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jadi ini ya hal yang disebutkan dalam hadis ini semua menjadi jelas tentang keterlambatan Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW karena ada anjing yang nyelonong masuk ke rumah beliau. Sampai dikeluarkan, baru kemudian Jibril masuk ya menemui Rasulullah SAW. Jadi hadis ini juga termasuk ya larangan seorang memelihara anjing dan masuk dalam rumahnya. Ya. Dan ada hal-hal yang aneh di zaman kita ini. Ada orang merasa bangga, ya, merasa hebat kalau dia mempunyai anjing piaraan, dia sayang pada anjingnya, ya, dan seterusnya. Padahal ini semua hal-hal yang membuat malaikat jauh dari rumah kita. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang menepati janji, ya, tentang kewajiban menepati janji. Kemudian para malaikat juga mereka lah yang taat pada Allah Ta'ala. Ya, mereka mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau semacam Jibril Alaihissalam yang beliau masuk, yang tidak masuk dalam rumah yang di situ ada anjingnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, An Abi Al-Hayyaj Hayyan bin Husain qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam, alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Ya. Kata Abu Hayyaj Hayyan bin Husain, beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata pada aku, kepada Abu Hayyaj, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam?" Maukah engkau aku berikan tugas bagaimana tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada aku?
Ya, beliau pernah memberikan tugas pada aku, ya, mengutus aku untuk melaksanakan tugas ini, yaitu alla tada'a suratan illa tamastaha. Dan sampai kamu melihat ada patung, ada gambar, kecuali kamu hancurkan gambar-gambar itu atau patung-patung itu. Kemudian yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak pula kamu melihat ada kuburan yang ditinggikan, yang dihiasi, ya, kecuali kamu ratakan. Ya, kecuali kamu ratakan. Jadi ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau, ya, bersama Rasulullah pernah mengutus beliau untuk melakukan hal tersebut, ya, menghilangkan, ya, menghancurkan patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa. Kemudian yang kedua, eh, meratakan kuburan-kuburan yang tinggi-tinggi. Ya, itu diratakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, tugas ini yang pernah dibebankan Rasulullah kepada beliau, beliau juga menyuruh Abul Hayyaj, Hayyan bin Husain untuk melakukan tugas ini. Ya, agar beliau jalan keliling ke kota, ya, melihat sana apabila ada gambar-gambar, ya, yang di situ ada gambar makhluk bernyawa atau ada patung supaya diratakan. Kemudian pula kalau ada kubur yang tinggi, ya, maka juga diratakan, ya. Karena ini bisa menjadi sumber kesyirikan. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan demikian bab ini telah selesai. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab tahrim tikhadil kalbi illa lisaid au masya uzara. Bab tentang dilarangnya seorang, ya, memelihara atau memiliki anjing kecuali untuk berburu, kecuali untuk menjaga hewan atau untuk menjaga kebun, ya, menjaga kebun. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Baik kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar dan semua yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dan marilah kita selalu ingat, ya, salah satu firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi itu, ya, hanya mereka yang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada hal-hal yang wajib mereka imani. Kemudian orang yang melakukan amal yang soleh. Jadi iman mereka mendorong mereka untuk melakukan amal kebaikan. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang selalu wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Maka marilah kita berpegang teguh, ya, di antara kepada ayat atau surat Al-Asr ini. Yang mana surat ini juga sering dibaca oleh para sahabat ketika mereka berpisah dalam pertemuan-pertemuan mereka. Mereka membaca untuk mengingatkan tentang masa dan waktu, umur dan usia manusia, ya, agar betul-betul dimanfaatkan yang sebaik-baiknya untuk mengisi dengan iman, amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah yang kepada kita, serta istiqamah di atas jalan yang benar, jalannya Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan oleh mereka yang mengikuti para sahabat dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang orang-orang yang mengikuti para salafus saleh dalam beragama, dalam menerapkan agama Allah, dalam menjalankan agama Allah, sehingga kita menjadi ini orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan diselamatkan dari azab Allah, dari azab api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga kita, ya, diberi kesempatan di lain kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan kajian atau melanjutkan thalabul ilmi ini dengan sebaik-baiknya.
Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.